Halo teman-teman, nama saya Vincent Susario Baskoro Adi. Di video kali ini, saya akan membuat game sederhana gitu, menggunakan Unity. Untuk yang pertama, di sini kalian harus membuat projectnya dulu ya. Untuk langkah awal, kalian bisa mengubah layout ini ke default. Lalu untuk fungsi-fungsinya, di sini klik kanan untuk melihat view-nya. Terus kalau middle scroll ini buat zoom in zoom out. Klik kiri bisa untuk memindahkan objek-objek yang ada di Unity ini. Nah, lalu di sini ada yang namanya sample scene. Nah, di dalam sample scene ini terdapat dua buah objek. Yang pertama main camera dan directional light. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatnya. Yang pertama kita klik kanan ke 3D object, lalu cube. Jika sudah muncul cube seperti ini kan kamera kita berantakan ya, nggak tahu kemana. Kita klik kiri pada cube ini, lalu pencet F. Nah, dia akan autofocus. Untuk posisi cube ini kan sembarang ya di posisinya ya. Untuk menetralkan posisi cube ini, kita tinggal klik kanan pada transform, lalu reset. Posisinya akan di 0, 0, 0. Jadi dia nge-default ya, default seperti ini. Untuk melihat scene dan game bersamaan, kita bisa layer game ini di drag ke kanan, lalu kalian buka scene. Nah, seperti ini. Kita lebih enak melihat dua layer gini, karena kita bisa memindahkan objek kamera ini yang kita mau. Nah, seperti ini. Dan kita akan meresetnya di Ctrl Z, lalu kita mundurkan. Nah, seperti ini. Untuk balok cube ini kita akan membuat lantai ya, floor. Kita membuat lantainya menggunakan cube ini dengan cara kita scale-nya menggunakan 15, lalu Z-nya menggunakan 10.000 ya. 1000 sudah cukup jauh sih. Ini lantainya sudah cukup jauh ya. Lalu kita mundurkan supaya lebih pas. Seperti ini cukup. Nice. Kalau kalian ingin lantainya ingin panjang lagi, kalian bisa tambahin scale-nya ke 100.000 atau berapa, terserah kalian ya. Sini kita akan menggunakan 1000 karena ini untuk stage level 1 saja. Selanjutnya kita akan menamai cube ini menjadi ground. Oke, selanjutnya kita membuat objek player. Di sini saya akan membuat player menggunakan cube. Oke, kotak. Jadi klik kanan 3D object terus cube. Kita awalnya reset dulu, lalu kita posisikan di atas ground biar pas. Oke, buka sini cukup dan dipaskan ke kamera. Oke, playernya sudah jadi ya. Kita ubah namanya menjadi player. Langkah selanjutnya, ini kan warnanya menyatu ya, jadi agak aneh ya. Kita ubah warna player ini dengan cara kita ke bagian aset ini. Kita awal kita buat folder dulu ya, namanya material. Kita buka, lalu kita klik kanan, kita create, kita ke material. Nah, ini untuk namanya kita jadi player artinya player material. Oke. Nah, lalu kita untuk mewarnai ini materialnya, kita ke albedo, kita ke sini, kita ubah warnanya. Saya ingin ubah warna ini menjadi kuning, lalu kita ubah playernya menjadi warna kuning. Tinggal di drag terus lalu ke bagian player. Jika kalian kurang cocok untuk kamera, kalian bisa ubah lagi. Untuk sini bagian kamera kita ubah
ke sini. Nice, kita mundurin lagi. Nice. Oke, jika view kameranya sudah bagus, tentunya ini belum jadi ya. Coba kita run. Nah, tentunya gamenya tidak terjadi apa-apa. Nah, jika kita playernya taruh di atas, nah logikanya harusnya jatuh ke ground ini kan. Nah, coba kita play. Nah, di sini kan tidak jatuh nih, karena kita belum ngasih rigid body ke si player ini. Kita posisikan semula lagi, lalu kita kasih komponen yang namanya rigid body. Kita kesini, kita search rigid body. Oke, kita rigid body yang ini karena yang ini untuk game yang 2 dimensi ya. Kita pilih yang ini. Nah, jika sudah diberi komponen rigid body, coba kita playernya ditaruh sini, kita play lagi. Apakah akan jatuh? Oke, nice. Itu karena komponen rigid body ini ya. Kita balikin lagi ke 0,80. Nah, untuk posisi pasnya. Jika sudah jadi seperti ini, kita akan membuat script untuk menggerakkan si player ini, yaitu dengan cara kita ke add component, lalu kita namai dengan player movement. Oke, kita enter saja, kita create. Nah, kita ingin membuat folder yang nama script supaya teratur gitu. Kita masukkan sini ke player movement ke script. Nah, lalu kita buka, double klik ke player movement untuk mengeditnya di Visual Code. Kalau kalian belum download, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Saatnya kita coding. Nanti saya akan jelaskan kode program ini. Kode program ini menggunakan C# ya, karena Unity hanya menyediakan C# dan JavaScript. Oke, codingannya sudah jadi. Jadi gini, public float forward force itu untuk kecepatan melaju dari sebuah cube yang kita buat tadi, yaitu player. Oke. Lalu yang sideways force itu untuk kecepatan gerakan kanan kiri dari objek playernya. Nah, si player tersebut kan sudah bisa maju nih, karena ada forward force di sini dikali time delta time ini, yaitu 2000 float ini. Dan begitu juga untuk sideways force untuk gerakan kanan kirinya. Ketika kita menginput D atau menekan tombol D di sebuah gamenya, player kita akan bergerak ke kanan karena plus sideways force atau nggak ada tanda minnya dikali time delta time, yaitu 500 F, yaitu dengan kecepatan 500 float. Lalu ketika kita menekan A, kita di sini pengodingannya itu minus sideways force dikali time delta time, itu 500 float. Kenapa minus? Jadi bayangkan ada sumbu X. Kalau X plus itu kan ke kanan. Kalau X min berarti itu kan arahnya ke kiri. Jadi logikanya gitu sih. Untuk ini sudah jadi, kita coba di gamenya. Nah, di sini ketika Anda save, nanti Anda muncul kayak gini. Ini untuk kecepatan maju, ini untuk kecepatan kanan kiri. Ketika kita harus menaruh objek rigid body player ke scriptnya. Jadi begini, dimasukkan. Nah, lalu coba Anda tekan play. Nah, itu ke kanan kiri. Oh, ini terlalu cepat ya. Jadi terlalu cepat. Kita ubah ke 50 saja. Coba 50. Oke, sudah lumayan ya. Untuk 50 ya, kecepatan 50 ya. Nah, untuk player tadi kan jalannya nggak mulus lurus ya. Dia muter-muter gitu ya. Jadi aneh ya. Lalu kita buka ke rigid body.
lalu ke constraints, lalu freeze rotation yang X ini yang lalu kita centang saja. Coba kita play. Nah, sudah jadi, dia gerakannya mulus, nggak tadi langsung muter-muter gitu ya. Jadi langkah selanjutnya saya akan menaruh sebuah material di lantai ini supaya kayak gerakan playernya kalau melaju itu supaya lebih smooth gitu. Jadi saya kesini create, lalu basic material, lalu kita namai jadi slippery. Nah, ini dynamic friction sama static frictionnya dijadiin 0 saja. Lalu basic material ini di drag aja ke ground ini. Nah, kalau sudah di drag, lihat di box collider materialnya akan ada slippery. Coba kita play. Oke, lebih smooth, nice. Langkah selanjutnya kita akan membuat kamera ini mengikuti si player ini. Jadi kita dengan cara drag main kamera ke si player. Nah, lalu kamera akan mengikuti si player ini seperti ini. Nah, ini kan sudah mengikuti, tetapi ini belum selesai. Jika player ini terbalik-balik, maka si kamera juga akan ikut terbalik-balik juga seperti ini. Contohnya, jika terbalik ke kiri, dia akan juga ikut terbalik ke kiri. Jika terbalik ke kanan, dia akan ikut terbalik ke kanan juga. Nah, kita nggak mau hal ini terjadi, jadi kita fix dulu dengan cara pergi ke add component, lalu kita buat script dengan nama follow player, kita enter, lalu kita create. Nah, di komponen ini ada namanya follow player, lalu kita mulai ngoding. Jadi videonya saya skip dulu, saya akan mulai ngoding dari sini. Oke. Nah, untuk codingannya seperti ini, kalian bisa ikuti saja. Jadi codingannya simple ya. Kita save dulu. Setelah di save, maka di follow player ini ada opsi player, yaitu kita drag player ini ke si script ini. Nah, lalu ada offset. Offset ini kita y-nya kita ganti ke 1, lalu z-nya ke -5. Jadi kita akan play. Nah, jadi enak ya dilihatnya. Walaupun dia terbolak-balik juga tidak akan ngikutin gitu loh. Tuh. Oke, sudah jadi scriptnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat objek baru, yaitu obstacle, yang bisa disebut juga rintangan ya untuk di ground ini. Kita akan membuatnya menggunakan cube lagi dengan cara 3D object lalu cube. Nah, lalu kita tempatkan posisi obstacle ini kemana yang kalian inginkan. Jadi kita akan memperbesar cube ini menjadi scale-nya jadi 2, lalu kita rename menjadi obstacle. Nah, ini kan warnanya putih ya, jadi kita akan mengubah warnanya dengan cara ke create, lalu ke material, kita akan kasih nama warna obstacle. Nah, untuk smoothness kita ke 1, untuk warna saya memilih hitam. Jika sudah, drag aja ke si obstacle ini. Langkah selanjutnya kita akan memberi si obstacle ini rigid body dengan cara add component, lalu search rigid body, lalu kita enter. Kita membuat mesh ini 2. Sudah jadi untuk sebuah obstacle. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat ini kan dengan nama untagged. Jadi kita ubah, kita add, jadi dengan nama tagnya itu obstacle. Kita save. Jadi kita ubah tag ini menjadi obstacle, jadi seperti ini. Oke. Kita akan membuat collision.
Jika player ini menabrak obstacle, maka playernya akan berhenti. Jadi kita akan membuat script yang namanya player collision. Kita create. Jadi untuk codingan saya skip juga. Nanti saya jelaskan. Di sini saya sudah selesai untuk pengodingannya. Di sini pertama saya memanggil dari si player movement ini, script dari player movement. Nanti setelah itu jika player kita hit obstacle atau rintangannya, maka movementnya itu akan mati. Jadi player kita tidak akan bisa gerak. Nah, untuk scriptnya itu aja untuk kegunaannya. Lalu kita save. Di bagian movement ini kita yang dibutuhkan adalah si script ini. Jadi kita drag aja player movement script ke bagian movement ini. Lalu kita akan tes apakah bisa untuk scriptnya. Kita nabrak. Oke, movementnya terhenti. Jadi untuk script ini berhasil ya. Oke, untuk langkah selanjutnya ini kan scene ini untuk level 1 ya. Saya akan membuat rintangan-rintangannya. Jadi untuk supaya lebih mudah, objek obstacle ini kita taruh di aset ini. Jadi gini. Nah, jadi aset kita ini udah punya obstacle sendiri. Lalu untuk memudahkan kita membuat ini rintangan, jadi obstacle, kita punya aset di obstacle ini, kita drag aja ke ground. Jadi akan terbuat seperti ini. Jadi saya akan skip untuk pembuatan map ini. Oke, baiklah, di sini saya sudah menyelesaikan map. Saya sudah membuat rintangan sendiri di sini, dan rintangannya seperti ini. Nah, di sini kenapa bisa panjang? Karena saya mengubah obstacle ini, mengubah scale dari X-nya. Kita drag aja, ada tanda panah ke kanan kiri ini, kita drag ke kanan, maka dia akan membesar. Kalau drag ke kiri dia akan mengecil, seperti itu. Itu untuk memperbesar atau memperkecil si obstacle. Nah, lalu ini kan berantakan sekali nih. Kita klik ini, lalu klik shift, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, dia kan bersatu kayak gini. Jadi rapi gitu. Langkah akhir kita akan membuat score dan UI. Untuk membuat score, kita ke klik kanan, lalu UI, kita pilih text. Kita sudah membuat teksnya, lalu kita klik ke 2D ini. Jika sudah diatur, kita ubah horizontal overflow menjadi overflow. Lalu kita ubah teksnya, terserah, yang penting angka. Saya akan dari 21 ya. Lalu kita font size-nya kita ubah seperti ini. Setelah itu kita klik canvas, lalu kita ke constant ini, kita ganti ke scale with screen size. Lalu kalau sudah jadi seperti ini, kita akan membuat script dari score-nya. Kita add komponen, kita namain score. Lalu klik new script, kita create. Untuk codingannya saya skip seperti biasa. Di sini saya sudah selesai untuk pengodingan dari skornya. Kita nanti di sini di codingan ini kita memanggil si player dan kita memanggil si text yang tadi kita buat tadi. Lalu di dalam codingannya player position set yang nanti saya ubah menjadi 0. Lalu ketika player kita maju, nanti si skor itu akan bertambah gitu untuk codingannya kali ini. Jadi kita klik save. Di sini player kita ubah setnya menjadi 0. Nah, lalu di bagian score script ini kita drag si player ke bagian player ini, lalu bagian text kita drop ke score text ini. Lalu kita coba play. Nah, si skor akan bertambah seperti ini jika kita laju. Kalau kita nabrak ya akan berhenti skornya.
Untuk langkah terakhir di sini kita akan membuat game manajernya dengan cara kita klik kanan, kita create empty, kita reset dulu, lalu kita ubah namanya jadi game manager. Oke, kalau sudah jadi kita akan buat scriptnya yang bernama game manager. Kita new script, kita namain game manager script. Kalau sudah, kita tinggal klik game manajernya, lalu kita ngoding. Di sini saya akan skip codingannya ya, seperti biasa. Di sini saya telah selesai untuk pengodingan dari si game manajernya. Fungsi dari game manager ini, ketika kita menabrak dari sebuah objek, maka game kita akan otomatis merestart atau mengulang scene awal. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat winning levelsnya ya. Misalnya kita sudah menyelesaikan level 1 ini, dan setelah itu akan muncul tulisan level complete gitu. Saya akan membuat itu. Jadi yang pertama kita membutuhkan cube dulu. Klik kanan pada hierarki, 3D object, lalu cube. Nah, lalu letakkan cube ini di akhir map yang kalian buat itu. Lalu ubah scale-nya menjadi panjang ya, sampai menutupi bagian map. Y-nya diubah jadi segini, 5. Jadi fungsi cube ini adalah untuk nge-trigger ketika player sudah nabrak ini, maka level di map ini komplit dan melangkah ke level selanjutnya. Jadi kita namain cube ini N. Nah setelah itu uncheck si mesh renderer ini. Nah dia akan hilang seperti ini. Setelah di uncheck, lalu ke box collider, lalu ada yang namanya is trigger. Kalian centang di sini. Selanjutnya kita akan membuat script yang namanya end trigger. Lalu kita create. Dan selanjutnya di sini saya akan ngoding dan saya akan skip. Saya di sini sudah selesai untuk pengodingan dari end trigger. Ketika si object player menabrak si cube dari trigger tersebut, maka game manager akan memanggil complete level. Nah, di sini kita akan membuat si canvas untuk complete levelnya. Jadi kita akan membuat panel level complete-nya. Di sini dengan cara klik kanan pada kanvas, lalu UI, lalu pilih panel. Nah, di sini jangan lupa untuk memilih 2D ini untuk mengedit si panelnya. Selanjutnya kita akan mengubah warnanya menjadi putih. Dan kita akan mengubah nama panel ini menjadi level complete. Lalu kita akan membuat sebuah teks. Kita klik kanan pada level complete ini, lalu pilih UI, lalu pilih teks. Di sini posisikan saja bagian tengah. Kita perbesar dulu. Perbesar. Nah, jika sudah diperbesar, kita akan posisikan di kalimat new text ini ke tengah seperti ini. Nah, fontnya saya menggunakan 100. Bebas kalian ingin menggunakan font apa saja. Saya akan menggunakan Arial saja. Saya namain ini level supaya nggak ribet. Kalian copy saja, lalu klik paste. Nah, kalian ubah namanya menjadi complete. Nah, di sini kan nyatu kan. Pilih bagian yang ini, lalu kita drag aja ke atas. Nah, ini kan teksnya nggak full ya. Kita ini aja diperbesar, lalu dipindahkan. Nah, kalian bisa edit sendiri untuk bagian si level complete-nya ini. Nah, saya sudah selesai untuk pengeditannya. Nah, di sini kita ke Make Game Manager. Nah, di sini kan ada complete level UI. Nah, drag saja untuk level complete-nya ke bagian Game Manager ini.
Lalu kita klik uncheck aja supaya di bagian ininya hilang, di bagian sininya hilang. Kita uncheck, udah. Lalu kita coba play untuk gamenya. Nah, triggernya sudah jadi. Di sini saya akan membuat animasi sedikit untuk ke bagian level complete-nya. Klik window, animation, lalu pilih yang animation, pilih create, terus pilih buat folder dengan nama animation. Lalu kita ubah namanya menjadi level complete. Lalu kita klik save. Tadi sudah membuat folder animation, kita buka dulu. Nah, bagian sini level complete, kita loop time-nya dimatikan. Nah, langkah selanjutnya kita ke animation, lalu klik recording ini. Nah, setelah itu kita pilih si keyframe ini ke 1 menit. Lalu kita change color. Nah, di bagian transparan ini kita posisikan ke 0. Nah, seperti ini. Recordnya matiin. Nah, jika di play akan seperti ini. Nah, ini kan posisinya terbalik. Maka kita di keyframe ini kita kejadikan ke 0 detik. Lalu keyframe yang satu ini kita ubah ke 1 menit. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian level complete. Lalu jangan lupa di uncheck dulu. Nah, setelah itu bagian controller kita drag ini level complete yang ini ke bagian sini. Nah, setelah itu kita play. Nah, sudah jadi. Nah, jadi tutorialnya sampai sini saja. Kalian bisa menambahkan main menu atau map-map selanjutnya, gitu bisa. Jadi saya akan skip semuanya. Saya akan membuat versi saya sendiri dan kita menuju ke videonya. Jadi di sini game saya sudah jadi. Saya menambahkan main menu, saya menambahkan background musik, dan tentunya kita menamai game. Oke, kita play dulu. Nah, ini untuk level 1 cukup mudah. Dan untuk level 2-nya, saya di sini hanya membuat 2 level saja supaya tidak memakan waktu. Sudah selesai. Jadi ini bagian akhirnya saya bikin kayak gini. Jika kita tekan quit, kita akan keluar dari game. Tutorialnya sampai di sini saja. Terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika saya ada salah penjelasan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Terima kasih.